Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzia Jeladade dengan NIM 19113420113. Di sini akan mempresentasikan mengenai analisis jalur sebagai syarat untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah Statistika Multivariat. Yang pertama, pengertian analisis jalur. Analisis jalur adalah suatu metodologi yang dikembangkan oleh seseorang bernama Sewall Wright untuk menganalisa dan mengkaji hubungan langsung dan tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis jalur ini juga digunakan untuk menguji hipotesis hubungan sebab akibat kausalitas menggunakan konsep atau perhitungan korelasi. Diagram jalur atau path diagram. Diagram jalur merupakan suatu gambaran representasi dari sistem persamaan simultan. Salah satu manfaat utama dari diagram jalur adalah diagram tersebut menampilkan gambaran dari hubungan antar peubah sesuai dengan asumsi yang digunakan. Untuk beberapa peneliti, diagram jalur dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antar peubah tersebut dibandingkan melalui persamaan. Pada analisis jalur, peubah dibedakan menjadi peubah eksogen dan peubah eksogen. Peubah eksogen ialah peubah yang ditentukan oleh penyebab di luar model kausal, sedangkan peubah endogen yaitu peubah yang dijelaskan oleh peubah eksogen atau peubah lain dalam sistem. Pada gambar 1, ini ditunjukkan X1 dan X2 merupakan variabel independen atau variabel bebas dan X3 dan Y merupakan variabel terikat atau variabel endogen. X1 dan X2 mempunyai jalur hubungan tidak langsung dengan Y karena harus melewati variabel X3, sehingga variabel X3 ini disebut intervening. Penamaan ini dikarenakan sebagian besar analisis jalur menggunakan 2 atau lebih model regresi, sehingga dalam struktur analisis jalur, variabel bebas yang berada dalam suatu struktur bisa saja menjadi variabel terikat dari model regresi yang lain. Keunggulan analisis jalur. Karena analisis jalur merupakan suatu analisis yang dikembangkan dari regresi linear berganda, maka keunggulan analisis jalur dibandingkan analisis regresi berganda adalah: yang pertama, peneliti dapat secara simultan atau secara bersamaan mengukur pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Yang kedua, pada analisis regresi berganda hanya ada variabel X dan Y, sedangkan pada analisis jalur selain variabel X dan Y masih ada variabel lain. Sehingga di analisis regresi berganda hanya bisa melakukan uji pengaruh langsung. Sedangkan pada analisis jalur bisa melakukan uji pengaruh langsung dan uji pengaruh tidak langsung. Peneliti dapat menguji apakah model sudah cukup fit dengan data. Yang keempat, peneliti dapat menguji model yang memiliki permasalahan multikolinearitas atau korelasi yang tinggi antara variabel eksogen. Yang kelima, peneliti dapat melakukan perbandingan pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Jadi ini adalah contoh analisis jalur. Berapa besar pengaruh gaya kepemimpinan dan insentif terhadap kepuasan kerja? Berapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung gaya kepemimpinan dan insentif terhadap kinerja? Jadi, pengaruh gaya kepemimpinan dan insentif terhadap kepuasan kerja disebut pengaruh langsung. Sedangkan pengaruh
gaya kepemimpinan dan insentif terhadap kinerja itu disebut dengan pengaruh tidak langsung karena terdapat intervening atau variabel kepuasan kerja sehingga tidak langsung. Nah, ini adalah contoh soal. Misalnya penjualan handphone berdasarkan banyaknya promosi dan outlet di 15 daerah. Data ini merupakan data fiktif. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama-tama kita misalkan X1 sama dengan penjualan, X2 sama dengan promosi, dan X3 sama dengan outlet. Sehingga persamaan strukturnya adalah X3 sama dengan P31 dikali X1 ditambah P32 dikali X2 ditambah epsilon. Menentukan koefisien jalur dengan matriks. Sehingga diperoleh R12 sama dengan 0,735, R31 sama dengan R21 sama dengan 0,916, dan R32 sama dengan 0,901. Seluruhnya telah diuji dan signifikan. Sehingga matriks yang anggotanya P31 dan P32 sama dengan fungsi inverse dari 1 dan 0,735 dikali matriks yang beranggotakan 0,916 dan 0,901 sehingga hasilnya adalah matriks dari yang anggotanya terdiri dari 0,552 dan 0,495. Jadi diperoleh P31 sama dengan 0,552 dan P32 sama dengan 0,495. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam video ini terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.